Salah satu mantan pembalap dan pengamat MotoGP saat ini adalah Jorge Lorenzo. Dari puncak gelar juara dunia, kemenangan bersama Yamaha dan Ducati, serta pengetahuannya tentang Honda dan Marc di musim terakhirnya di sisinya. Pembalap asal Spanyol ini baru-baru ini berbicara di Open Paddock DAZN tentang kepindahan Marc ke tim Ducati. Saya terkejut. Pertama-tama berita tentang Jorge Martin yang menandatangani kontrak dengan Aprilia. Kemudian menjadi jelas bahwa Ducati menginginkan Marc Marquez. Saya pikir akan menyenangkan bagi Marc untuk berada di Prima Pramac dengan GP25, tetapi jelas bahwa rencana mereka jauh lebih ambisius, kata Jorge. Kami mengetahuinya sekarang, dia memainkan kartunya dengan cara yang benar. Ketika Marquez kembali bertarung untuk meraih kemenangan, jumlah penonton MotoGP bahkan dengan Pedro Acosta di kategori tersebut meningkat. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah masa-masa indah Valentino Rossi, tetapi memang benar bahwa dia adalah yang paling berorientasi pada media. Ini memainkan peran penting. Ducati menyadari bahwa ia telah berusia 32 tahun dan masih memiliki 2 atau 4 tahun yang baik. Dan dia bisa pensiun dengan warna merah menjadi pembalap Ducati. Itu memainkan peran penting. Tentu saja tidak termasuk hasil yang bisa ia berikan. Jorge juga masuk ke dalam kepala Francesco Bagnaia. Pekota ingin atmosfer di dalam kotak rusak. Artinya dia tidak ingin ada pembalap seperti Marc, dia tidak ingin ada pembalap cepat yang bisa mengalahkannya. Bukan berarti Bastianini tidak bisa melakukannya. Namun dalam hal sensasi, Marc Marquez lebih membuatnya takut saat ini. Tentu saja, ada sisi lain dari koin tersebut. Sekarang tidak ada lagi alasan seperti yang dikatakan Marc sendiri. Meskipun secara publik dia telah membuatnya. Berkali-kali Marquez menyangkal hal-hal yang sudah jelas, seperti fakta bahwa GP24 lebih cepat dari GP23. Marc sudah berusia 32 tahun dan pernah mengalami cedera serius. Ia telah mencapai batas maksimalnya dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan. Sementara para rivalnya yang lebih muda bisa berkembang. Ini adalah satu-satunya hal yang merugikannya. Hal ini membuat kekuatannya sedikit seimbang. Jika kita membandingkan Pecco tahun 2019 dengan Marquez tahun 2019, jelas bahwa Marc berada 3 langkah di atas. Sekarang dengan motor yang sama, saya tidak yakin Marc akan mengalahkannya di setiap balapan. Kecepatan tinggi yang ditunjukkan Marc Marquez pada musim pertamanya dengan motor Ducati mendapatkan pujian dari mantan rivalnya, yaitu Andrea Dovizioso. Marc Marquez dan Andrea Dovizioso memiliki sejarah rivalitas panjang sebagai pesaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. 3 tahun berturut-turut Marquez dan Dovizioso mengisi 2 peringkat teratas di klasemen akhir MotoGP pada 2017 hingga 2020. Dovizioso saat itu menjadi harapan utama Ducati yang mulai menunjukkan sinyal dominasi. Hanya saja dia selalu kalah dari Marquez dan motor Honda RC213V-nya. Kini Marquez mengikuti jejak Dovizioso dengan hijrah dari tim Repsol Honda ke tim satelit untuk kemudian dipercaya bergabung dengan ke tim pabrikan Ducati.
Juara dunia 8 kali itu menarik hati petinggi Ducati setelah menunjukkan bahwa talentanya masih ada meski telah mengalami krisis berkepanjangan. Walau belum bisa memenangi lomba, Marquez sukses menghancurkan persaingan dengan penunggang motor Ducati lama di tim satelit lainnya. Saat Marquez sendirian mencetak 8 podium musim ini, 3 pembalap Ducati Desmosedici GP23 lainnya cuma mendapat 1 di antara mereka. Padahal nama-nama seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio adalah pemenang lomba musim lalu. Namun, mereka terlihat culun karena Marquez. Dovizioso pun angkat topi dengan pencapaian rival yang membuatnya gagal menjadi juara dunia di kelas para raja. Semua orang berharap banyak dari Marc, bahkan saya sendiri juga, kata Dovizioso kepada MotoGP. Marc adalah sebuah talenta yang besar dan saya pikir apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan Ducati adalah sesuatu yang spesial bagi saya. Il Professore julukan Dovi karena kemampuan analitis dan pendekatan yang metodis, menilai keberhasilan Marquez tidak bisa dikesampingkan hanya karena Ducati punya motor terbaik. Itu sangat-sangat sulit bahkan meski motornya adalah yang terbaik, sambung Dovizioso. Cara mengeremnya sangat berbeda dan dia harus mengubah pendekatan dalam pengereman dan itu masih belum 100% jika saya melihatnya dari luar, tapi itu ada di sana. Jadi sudah jelas bahwa itu adalah penegasan akan talentanya meski dia bukan yang paling muda, dia bisa benar-benar bersaing di depan dengan motor non-pabrikan. Dovizioso menilai potensi Marquez belum sepenuhnya keluar. Saya pikir dia masih punya margin yang kecil untuk menjadi lebih baik, tandasnya. Sementara itu, Marc Marquez sudah sadar akan ekspektasi yang harus ditanggungnya musim depan setelah berseragam merah tim pabrikan Ducati. Berada di tim pabrikan, Marquez tidak punya tujuan lain kecuali memperjuangkan gelar juara sebagaimana dia berada di Honda dahulu. Setelah hengkangnya Jorge Martin dari Ducati, dikabarkan tim Pramac Racing bakal ikut hengkang dari Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Daligna, mengakui pihaknya berpotensi besar kehilangan tim satelit utamanya, Prima Pramac Racing, di MotoGP dalam waktu dekat. Menurut Daligna, peluang mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin lama ini semakin nyata. Pramac sudah berkolaborasi dengan Ducati sebagai tim satelit sejak 2004 dan meraih begitu banyak podium dan kemenangan bersama-sama. Namun awal musim ini, sang tim prinsipal Paolo Campinotti mendapatkan tawaran dari Yamaha untuk menjadi tim satelit baru mereka. Risiko kehilangan Pramac memang nyata. Dunia balap motor sedang mendukung Pramac melakukan sesuatu yang berbeda dari bertahan di Ducati, curhat Daligna kepada Sky Sport Italia. Tadinya Yamaha menawarkan kerjasama kepada Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tetapi skuad Valentino Rossi itu menolak. Yamaha lalu banting setir menyodorkan tawaran kepada Pramac yang kontraknya dengan Ducati kebetulan akan habis akhir musim ini. Pramac pun bimbang menentukan pilihan mengingat YZR-M1 masih terseok-seok, sementara Desmosedici masih superior.